Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini sesuai ekspektasi ya, di mana kami juga sebelumnya memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 1 ini masih mengalami kontraksi ataupun kita masih belum keluar dari jurang resesi ekonomi ya, karena kita sudah mengalami pertumbuhan negatif sejak kuartal kedua tahun 2020 yang lalu. Dan saya pikir dua komponen besar, yaitu dari sisi pengeluaran yang merupakan engine dari perekonomian kita, yakni konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Dua komponen tersebut ini masih mengalami pertumbuhan yang negatif ya, meskipun memang trennya menunjukkan tren kontraksi yang mengecil, tapi di kuartal 1 tahun ini pun juga masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Sehingga saya pikir dua faktor itu yang paling menghambat ya pertumbuhan ekonomi kita untuk tumbuh positif di kuartal 1 tahun ini. Tapi meskipun demikian, kalau kita lihat ada dua komponen lainnya yang berkontribusi positif pada perekonomian, yakni kita lihat yang pertama adalah konsumsi pemerintah, ya ini sejalan dengan realisasi belanja pemerintah pusat ya, khususnya untuk belanja bantuan sosial, belanja barang dan juga belanja modal, ini juga cukup sedikit juga mendorong perbaikan dari sisi konsumsi dan juga investasi. Dan terakhir juga kalau kita lihat net export ya, ini net export juga meskipun impor cenderung meningkat di kuartal 1 tahun ini, tapi kita melihat bahwa net export juga masih berkontribusi positif pada perekonomian. Jadi kecenderungannya memang mix ya, tapi memang engine terbesar dua engine terbesar yaitu konsumsi dan juga investasi ini masih mengalami pertumbuhan negatif, sehingga itu yang menghambat untuk kita keluar dari resesi pada kuartal 1 tahun ini. Mas Joshua, dengan melihat bahwa engine pertumbuhan ekonomi kita itu adalah konsumsi domestik yang masih cukup tertekan di kuartal pertama 2021, tapi ya walaupun bisa dikatakan cukup tertekan, ya sejumlah harapan misalnya dari government spending dan juga realisasi investasi bisa menjadi harapan untuk engine pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua atau kuartal-kuartal selanjutnya. Anda melihat seberapa besar nantinya government spending dan juga mungkin realisasi investasi akan berkontribusi juga menopang pertumbuhan ekonomi jika memang minus, tapi minusnya tidak sedalam yang terjadi pada tahun lalu? Ya, saya pikir memang salah satu yang menjadi faktor sentralnya yaitu adalah pengendalian COVID. Dan salah satu komponen di dalamnya adalah bagaimana program vaksinasi itu sudah berjalan ya di awal tahun ini sampai dengan saat ini. Meskipun memang kita lihat belakangan terjadi hambatan ya dalam pengadaan khususnya dari beberapa produsen vaksin. Karena kalau kita lihat dari sisi beberapa negara seperti India ini mengalami tren peningkatan kasus yang cukup meningkat, ini memang kita harapkan ini menjadi pendorong utama ya untuk berlanjutnya perbaikan dari sisi konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Terutama secara khusus juga adalah belanja pemerintah ya, juga kalau kita lihat belanja pemerintah di spending pemerintah khususnya di kuartal 1 yang lalu kita lihat bahwa pemerintah memang cukup cepat ya untuk mengakselerasi belanja-belanja bantuan sosial, dan ini pun juga masih berlanjut juga di kuartal kedua tahun ini ya, dan kita lihat juga berkenaan juga dengan dengan Idul Fitri juga, meskipun memang ada downside risk-nya dengan pelarangan mudik ya, tapi kita lihat di sini sisi lainnya juga pemerintah juga tetap menyiapkan bantalan-bantalan kebijakan dalam rangka tadi untuk bisa membuat spending dari masyarakat ini terus tumbuh ya, karena ini momentumnya adalah momentum Lebaran. Dan kedepannya saya pikir masih bagaimana percepatan vaksinasi ini, tentunya ini sudah dibuktikan ya oleh sebagian besar negara yang di mana penanganan COVID-nya cenderung lebih baik, dan juga ataupun program vaksinasinya juga berjalan dengan lebih cepat. Tentunya pemulihan ekonominya pun juga sudah terlihat lebih baik ya. Jadi saya pikir kita perlu belajar dari negara-negara tersebut, dan tadi kuncinya adalah bagaimana pengendalian COVID itu sendiri, dan secara paralel juga tadi bagaimana program vaksinasi ini terus berlanjut, dan tentunya tadi bagaimana spending dari pemerintah ini kita perlu harus arahkan supaya lebih produktif dan juga lebih tepat sasaran ya, sehingga
kita harapkan di kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi kita bahkan sudah mulai positif ya, ini sudah highly expected ya, bahwa kuartal kedua kita sudah masuk kembali lagi track kepada pertumbuhan ekonomi yang positif.